Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas A. Di sini kami akan membahas hasil proyek riset operasi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rizky SSI MSI yang berjudul Optimalisasi Analisis Keuntungan Maksimum pada UMKM di Solo Bu Siti dengan metode Simplex. Perkenalkan, saya Nuri Wahyudi dari 22 18 10 10 10 Saya Nabila Rizkita Altamarix dengan NIM 22 18 10 10 10 50. Pada saat ini, banyak masyarakat yang berlomba dalam membangun usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok. Usaha dagang risoles adalah salah satu usaha bisnis dalam bidang kuliner. Usaha Risoles Bu Siti merupakan salah satu UMKM yang berusaha bertahan pada masa pandemi saat itu. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Bu Siti yaitu masalah menghitung atau menentukan keuntungan maksimum yang diperoleh setiap harinya dari kegiatan produksinya. Keuntungan dari penjualan risoles mayo daging sapi asap dan risoles mayo ayam masih dihitung menggunakan kalkulator dan menulis di buku, sehingga kurang efisien. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, metode yang dapat digunakan adalah metode simplex, yang merupakan bagian dari pemrograman linier. Pemrograman linier sendiri merupakan metode optimasi yang digunakan untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan linier pada kondisi dengan batasan tertentu. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tadi, terdapat dua jenis olahan risoles mayo yang diproduksi oleh Bu Siti, yaitu risoles mayo daging sapi asap dan risoles mayo daging ayam. Bu Siti setiap harinya memproduksi risol ayam daging sapi asap sebanyak 25 buah dan risol mayo daging ayam sebanyak 15 buah yang akan ia jual di Pasar Ledok Sari Surakarta setiap harinya. Dan diperkirakan beliau menerima keuntungan sebesar 112.500. Baik, berdasarkan permasalahan tersebut, dapat kita lihat bahwa pembuatan risoles mayonnaise Bu Siti memerlukan data bahan atau resep yang dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat kita rinci kembali data tersebut yaitu pada tabel 2 yang berisikan data rincian pembuatan bahan baku risol. Untuk bahan baku pertama adalah kulit risoles. Pada jenis produk, risoles mayo daging sapi asap dan daging ayam memerlukan 1 lembar masing-masing dengan kapasitas 100 lembar. Untuk bahan baku kedua adalah telur telur rebus, kapasitas 16 butir. Bahan baku ketiga adalah mayonaise. Masing-masing jenis olahan memerlukan 20 gram mayonaise dengan kapasitas 1000 gram. Untuk bahan baku yang keempat adalah daging asap, yang diperlukan adalah 8 gram dengan kapasitas 250 gram. Dan bahan baku yang kelima adalah daging ayam rebus dengan bahan yang dibutuhkan adalah 8 gram dan kapasitas adalah 250 gram. Untuk bahan baku yang terakhir adalah tepung panir. Masing-masing jenis olahan memerlukan 12 gram dengan kapasitas 1000 gram. Permasalahan tersebut dapat kami selesaikan menggunakan metode simplex. Metode simplex adalah salah satu komponen dari pemrograman linier yang bertujuan untuk menemukan solusi optimal dari berbagai pilihan alternatif solusi. Metode tersebut mempunyai 3 elemen, yaitu satu, variabel keputusan, yang kedua, fungsi objektif atau fungsi tujuan, yang ketiga adalah fungsi batasan. Baik, masuk ke analisis. Berdasarkan permasalahan, variabel keputusan dari olahan risoles mayo Bu Siti, terdapat dua jenis variabel keputusan, yaitu X1 dan X2, dengan X1 adalah jenis risoles mayo daging sapi asap, dan X2 adalah jenis risoles mayo daging ayam. Fungsi tujuan yang ingin dicapai adalah memaksimumkan nilai Z dengan Z sama dengan 3000 X1 plus 2500 X2. Fungsi batasan pada permasalahan tersebut yaitu pada bahan bakunya. Yang pertama, kulit risol, X1 plus X2 lebih dari atau sama dengan 100. Yang kedua, telur rebus, 0,125 X1 plus 0,125 X2 lebih dari atau sama dengan 16. Yang ketiga adalah mayonnaise, 20 X1 plus 20 X2 lebih dari atau sama dengan 1000. Yang ketiga adalah daging sapi asap,
X1 lebih dari atau sama dengan 250. Yang keempat adalah daging ayam rebus. Yang kelima adalah daging ayam rebus, X2 lebih dari atau sama dengan 250. Yang selanjutnya adalah tepung panir, 12X1 plus 12X2 lebih dari atau sama dengan 1000, dengan kendala tersembunyi X1 dan X2 lebih dari atau sama dengan 0. Baik, langkah-langkah penyelesaian permasalahan menggunakan metode simplex diantaranya yang pertama, merubah pertidaksamaan dalam fungsi tujuan dan fungsi batasan menjadi persamaan, dan menambahkan variabel slack. Gunanya adalah untuk membuat basis yang awalnya itu basisnya tidak ada. Yang kedua adalah membuat tabel simplex. Yang ketiga, memilih kolom pivot dengan memilih nilai yang paling negatif. Keempat adalah memilih baris pivot dengan memilih nilai rasio non-negatif terkecil. Yang kelima adalah melakukan operasi baris elementer. Yang keenam, mengulangi proses operasi baris elementer sampai mencapai kondisi yang optimal atau sampai nilai ZC min CJ bernilai positif atau nol. Langkah yang pertama yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dan menambahkan variabel slack. Penambahan variabel slack pada fungsi batasan yaitu menjadi X1 plus X2 plus S1 sama dengan 100, 0,125 X1 plus 0,125 X2 plus S2 sama dengan 16, 20 X1 plus 20 X2 plus S3 sama dengan 1000, X1 plus S4 sama dengan 250, X2 plus S5 sama dengan 250, 12X1 plus 12X2 plus S6 sama dengan 1000 dengan X1 dan X2 lebih dari atau sama dengan 0. Berdasarkan fungsi batasan yang telah ditambah dengan variabel slack, maka fungsi tujuan dari program linear akan menjadi Z sama dengan 3000X1 plus 2500X2 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 plus 0S4 plus 0S5 plus 0S6. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu membuat tabel simplex satu dan memilih kolom serta baris pivot. Tabel simplex sendiri terdiri dari koefisien basis, dan variabel-variabel yang terdapat dalam persamaan yang sudah didefinisikan sebelumnya, yaitu X1 sampai S6, dan ada kolom RHS dan rasio. Selanjutnya, kita isi kolom-kolom variabel ini dengan koefisien berdasarkan variabel dan persamaan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya, untuk ZC min CC ini didapatkan dari perkalian X1, perkalian variabel dengan koefisien basis, serta ditambahkan, lalu dikurangkan dengan koefisien dari fungsi tujuannya. Selanjutnya, pemilihan kolom pivot dilakukan dengan memilih kolom yang mempunyai nilai ZC min CC paling negatif. Karena untuk memaksimalkan nilai ZC min CC harus positif atau nol. Nah, berdasarkan nilai ZC min CC, nilai yang paling negatif yaitu terdapat pada variabel X1, sehingga X1 merupakan kolom pivot. Selanjutnya, untuk kolom RHS ini merupakan ruas kanan dari persamaan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian, untuk kolom rasio ini didapatkan dari RHS dibagi dengan kolom pivot. Lalu, untuk pemilihan baris pivot dilakukan dengan memilih baris yang mempunyai nilai rasio positif terkecil. Dapat dilihat dari kolom rasio bahwa basis S1 adalah 31,25 dan ini merupakan nilai paling terkecil, nilai rasio paling terkecil. Jadi baris S4 ini merupakan baris pivotnya. Lalu selanjutnya melakukan operasi baris elementer. Untuk melakukan operasi pivot, kita membuat elemen pivot 8 ini menjadi 1 dan elemen baris pivot selain 8 ini menjadi 0. Setelah baris pivot dibagi dengan nilai
pivot, kita juga harus memastikan bahwa seluruh elemen di kolom pivot X1 ini selain elemen pivot sendiri menjadi nol. Untuk operasi barisnya itu 1/8 kali B4 untuk menjadikan ini satu. Terus untuk mengubah nilai selain baris ke-8 ini, selain elemen pivot ini menjadi nol, yaitu untuk B1 dikali dengan 1/4 kali B4 dan baris 2 dikali 1/64 kali B4. Untuk baris ketiga B3 dikurangi 2,5 kali B4. Dan untuk baris yang keenam B6 dikurangi 1,5 kali B4. Nah, pada tabel di bawah ini itu basis baru basis baru menjadi X1 yang menggantikan S4 pada tabel yang di atas ini. Baik, untuk selanjutnya adalah melakukan operasi baris elementer untuk iterasi selanjutnya. Berdasarkan tabel sebelumnya didapatkan seperti tabel di atas. Nah, tabel pertama ini akan kita lakukan OBE lagi. Maka langkah pertama adalah dengan memilih kolom pivot dengan memilih nilai ZJ min CJ yang paling negatif. Karena nilai ZJ min CJ yang paling negatif adalah pada kolom X2, maka kita akan memilih kolom pada variabel X2 untuk dijadikan kolom pivot. Langkah selanjutnya adalah kita memilih baris pivot. Pemilihan baris pivot dilakukan dengan memilih nilai rasio positif terkecil, di mana di antara semua rasio yang ada, nilai rasio positif terkecil adalah nilai 18,75 pada baris ketiga atau nilai pada basis S3. Maka elemen yang akan dipivot adalah 20. Sehingga kita akan membuat 20 ini menjadi satu dan untuk elemen yang lainnya akan menjadi nol semua. Operasi yang dilakukan yaitu untuk baris pertama adalah B1 min 1/20 B3. Untuk baris kedua adalah B2 min 0,00625 kali B3. Untuk baris ketiga sendiri karena kita akan membuat 20 ini menjadi satu adalah dengan operasi 1/20 B3. Untuk baris kelima adalah B5 min 0,4 B3 dan untuk baris keenam adalah B6 min 0,6 B3. Operasi tersebut berjalan pada variabel X2 sampai S6 dan RHS. Jadi nilai RHS-nya ini akan ikut dioperasikan. Hasil dari operasi tersebut dapat dilihat pada tabel kedua, yaitu basis pada tabel kedua untuk S3 akan menjadi X2. Sehingga koefisien basis juga akan berubah menjadi 2500 untuk X2. Basis yang didapatkan yaitu S1, S2, X2, X1, S5, dan S6. Dengan koefisien basis 0, 0, 2500, 3000, 0, 0. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kolom X2 akan menjadi basis karena mengandung 1 dan yang lainnya adalah 0. Nilai ZJ min CJ di sini untuk X1 sama dengan X2 sama dengan S1 sama dengan S3, S2 sama dengan S3 sama dengan S5 sama dengan S6 sama dengan 0. Dan untuk nilai ZJ min CJ pada kolom S4 adalah 62,5. Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat dilihat bahwa nilai ZJ min CJ di sini sudah bernilai 0 semua dan ada yang
positif. Maksudnya tidak ada yang negatif. Jadi kondisi dari tabel simplex tersebut sudah dalam kondisi optimal karena nilai Z, J, men C, J tidak ada yang negatif dan semuanya berisikan nol, semua bernilai nol semua dan positif atau positif 62,5. Sehingga didapatkan bahwa RHS-nya adalah seperti pada tabel di atas dengan rasio untuk X2 adalah 18,75. Baik, berdasarkan tabel sebelumnya, maka didapatkan solusi yaitu Z sama dengan 140.625, S1 sama dengan 64,8438, S2 sama dengan 11,655, X2 sama dengan 18,75, X1 sama dengan 31,25, S5 sama dengan 250, dan S6 sama dengan 578,125. Berdasarkan solusi tersebut, maka diperoleh keuntungan maksimum atau Z yang diperoleh oleh UMKM dari Risoles Solo Bu City dalam satu hari adalah sebesar Rp140.625 dengan memproduksi Risoles Mayo daging sapi asap atau X1 sebanyak 31,25 buah dan Risoles Mayo daging ayam atau X2 sebanyak 18,75 buah. Setelah memproduksi risoles tersebut, maka didapatkan sisa dari S1 adalah sebesar 64,84 buah, sisa dari S2 adalah sebesar 11,61, sisa dari S5 adalah 250 gram, dan sisa dari S6 adalah sebesar 578,13 gram. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, tadi dapat disimpulkan bahwa program linear metode simplex membantu UMKM Risoles Solo Busiti untuk mengoptimalkan produksi dan keuntungan dengan bahan baku yang terbatas. Keuntungan maksimal yang bisa dicapai adalah 140.625 per hari. Dengan produksi optimal 311,25 buah risol mayo daging sapi asap dan 18,75 buah risol mayo daging ayam. Namun UMKM risol milik Bu Siti belum mencapai keuntungan maksimum karena dalam satu kali produksi hanya mampu memproduksi risol mayo daging sapi asap atau X1 sebanyak 25 buah dan risol mayo daging ayam atau X2 sebanyak 15 buah dengan keuntungan per hari kurang lebih sekitar 112.500 per hari. Berikut adalah pustaka yang kami untuk jurnal utama yang kami gunakan adalah jurnal kedua dengan judul Penerapan Linear Programming Metode Simplex dan POM QM dalam analisis keuntungan maksimal pada UMKM Risoles Bu Siti di Pasar Ledok Sari, Surakarta. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.